Kamu pernah merasa hidup seperti memilih orang lain untuk menang? Seolah ada daftar rahasia, dan namamu tidak pernah tertulis di sana. Kamu berusaha, orang lain berhasil. Kamu bertahan, orang lain dipuji. Kamu jatuh, dan dunia hanya lewat. Lalu satu kalimat itu muncul di kepalamu. Kalau hidup memang tidak pernah adil, untuk apa aku lanjut? Tapi sebelum kamu benar-benar berhenti, ada sesuatu yang harus kamu dengar malam ini. Dan mungkin, ini bukan tentang keadilan. Ini tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama dari rasa sakitnya sendiri. Sejak kecil kamu diajari satu kebohongan yang terdengar manis. Kalau kamu baik, hidup akan baik padamu. Tapi kenyataannya tidak begitu kan? Orang yang curang bisa lebih cepat sampai. Orang yang pura-pura bisa lebih banyak dipuji. Orang yang menyakiti justru terlihat bahagia. Sementara kamu berusaha keras, tapi tetap tertinggal. Dan perlahan, kamu mulai lelah bukan karena gagal, tapi karena merasa tidak dihargai oleh kehidupan. Disinilah racunnya masuk. Kamu mulai membandingkan, mulai mempertanyakan nilai dirimu, mulai percaya, mungkin memang kamu yang salah. Padahal tidak. Hidup memang tidak pernah berjanji untuk adil. Ia hanya berjanji satu hal. Ia akan menguji siapa yang menyerah duluan. Ada lelah yang tidak bisa disembuhkan. Lelah karena merasa sendirian dalam perjuangan. Lelah karena pura-pura kuat. Lelah karena selalu jadi yang mengerti. Dan kamu tidak pernah benar-benar bilang ke siapapun bahwa kamu hampir berhenti. Karena kamu takut dianggap lemah. Padahal sebenarnya, yang paling berbahaya bukan kegagalan. Yang paling berbahaya adalah kelelahan yang dipendam terlalu lama. Dan malam-malam seperti ini adalah malam ketika pikiranmu mulai berbisik. Sudah cukup. Tidak usah lanjut. Kamu sudah coba. Tidak ada hasil. Dan bisikan itu terdengar masuk akal. Karena ia berbicara menggunakan suara logika. Dengarkan ini baik-baik. Hidup memang tidak adil. Dan mungkin tidak akan pernah adil. Tapi hidup juga tidak pernah meminta kamu untuk membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Kamu merasa tertinggal. Karena kamu melihat hasil akhir orang lain. Tapi kamu tidak melihat berapa kali mereka hampir berhenti. Kamu merasa gagal. Karena kamu menghitung waktu dengan jam orang lain. Padahal waktu setiap orang berbeda. Yang membuat kamu hampir berhenti. Bukan karena kamu tidak mampu. Tapi karena kamu ingin keadilan lebih cepat dari proses. Dan proses tidak pernah cepat. Ada fase dalam hidup di mana semuanya terasa sia-sia. Usaha tidak terlihat. Perjuangan tidak dihargai. Doa seperti tidak dijawab. Di fase ini, banyak orang menyerah. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka lelah. Dan mungkin kamu sedang berada di fase itu sekarang. Tapi tahukah kamu sesuatu yang jarang dibahas? Fase tergelap bukan tanda kamu harus berhenti. Itu tanda kamu sedang diuji untuk naik ke versi yang lebih kuat. Masalahnya bukan pada gelapnya. Masalahnya adalah, apakah kamu cukup sabar untuk berjalan tanpa cahaya sementara? Kalau hidup tidak pernah adil, kenapa kamu harus berhenti? Karena kamu lelah? Semua orang lelah. Karena kamu kalah? Semua orang pernah kalah. Karena kamu merasa sendirian? Setiap perjalanan besar memang sepi. Berhenti tidak akan membuat hidup jadi adil. Berhenti hanya memastikan kamu tidak pernah tahu apa yang terjadi jika kamu bertahan sedikit lebih lama. Dan kadang, yang membedakan orang yang berhasil dan yang tidak bukan bakat,
bukan keberuntungan. Tapi siapa yang memilih untuk tetap berdiri saat semuanya terasa tidak adil? Jadi dengarkan ini, kalau hidup memang tidak pernah adil, itu bukan alasan untuk berhenti. Itu alasan untuk menjadi lebih keras dari ketidakadilan itu sendiri. Tidak perlu cepat. Tidak perlu sempurna. Cukup satu hal. Jangan berhenti malam ini. Karena mungkin, keadilan bukan datang untuk semua orang. Tapi kekuatan hanya lahir dari mereka yang tidak menyerah saat dunia terasa tidak adil. Dan kalau kamu masih di sini sampai akhir cerita ini, itu berarti satu hal. Kamu belum selesai. Dan selama kamu belum selesai, hidup juga belum selesai denganmu.